Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua. Di sebelah kiri saya Ustadz Al-Nobdinar LC. Di sebelah kanan saya guru kita Ustadz Dr. Zulhendri Rais LCMA. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusyah. Di sini belajar hadis anak-anak dan akan dibangun asrama. Ini di belakang ini saung tempat belajar sementara. Akan dibangun asrama, dana yang dibutuhkan sebesar 2,5 miliar. Nampaknya besar, tapi kalau kita bersama-sama, walaupun kita bukan orang ahli hadis, kita tidak belajar hadis, tapi kalau kita support pembangunan asrama, anak-anak di sini pagi, petang, siang, malam akan belajar hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, mengalir pahalanya untuk kita. Kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata. Datang kemari, lokasinya di Rimbo Panjang. Cari, maka insya Allah jamaah dimanapun berada tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa kirim kapan saja, kirimkan donasi ke nomor rekeningnya 82011777775. Sekali lagi, 82011777775. Bank Syariah Indonesia. Ada satu lagi rekening Bank Riau Kepri Syariah. 82011777777. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82011777777. Konfirmasinya jangan lupa kontak nomor ini. 082169969557. Sekali lagi, 082169969557. Ingat, umur kita tak panjang, siapkan bekal menghadap Allah, amal jariah yang pasti akan mengalir. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاد حتى أتاك اليقين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat, karunia, inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga siang hari ini dapat kembali kita hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka mudah-mudahan apa yang kita upayakan di siang hari ini kelak hendaknya menjadi pemberat timbangan kita di pengadilan akhirat, fi mizani hasanatina, di timbangan kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasulullah, memperbanyak salawat kepada beliau yang mudah-mudahan menjadi sebab dimasukkannya kita kelak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip ungkapan seorang ahlu hikmah, Hamid Al-Laffaf rahimahullahu taala, yang kita dapati dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Nasihat-nasihat ataupun peringatan-peringatan dalam rangka mempersiapkan menghadapi hari perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat nantinya.
Apa kemudian yang diungkapkan oleh seorang hamba Allah ahlu hikmah yang saleh ini? Beliau mengatakan arba'atun talabnaha fi arba'ah. Ada 4 perkara yang kita cari dalam 4 perkara namun tidak kita temukan. Fa akhta'na turuqaha. Kenapa tidak ditemukan? Karena kita salah jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan hal tersebut. Sama dengan kita ketika ada tujuan yang ingin kita tuju, tempat yang ingin kita datangi, kemudian kita salah jalan, maka pasti tidak akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Fawajadnaha fi arba'atin akhar. Maka 4 hal ini yang kami cari kita temukan di tempat yang lain. Maknanya banyak kemudian di antara kita yang mencari 4 hal ini namun salah jalan untuk mendapatkannya. Yang pertama beliau katakan talabnal ghina fil mali. Banyak di antara kita yang mencari kekayaan dalam banyaknya harta. Ingin meraih predikat orang yang kaya, mengumpulkan banyak harta. Siang jadi malam, malam jadi siang, ya banting tulang, ya berupaya seluruh tenaga daya upayanya dilakukan hanya untuk apa? Mendapatkan banyak harta. Namun salah manusia yang seperti ini mencari label kekayaan dengan banyaknya harta. Lalu di mana kekayaan itu sesungguhnya? Maka kata beliau fawajadnahu fil qanaati. Kekayaan yang sesungguhnya ada pada sifat qanaah. Sifat yang selalu merasa cukup. Sedikit banyak yang diberikan Allah kepada kita dalam urusan harta, maka kita merasa inilah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dalam urusan harta ini memang tidak ada cukupnya. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan kita, kalaulah seandainya anak cucu Adam manusia ini punya dia lembah ataupun punya satu gunung emas, maka dia akan mencari yang kedua. Maka tidak ada habisnya sampai akhirnya kita kemudian masuk ke dalam tanah ataupun berada di tempat perbaringan kita di alam barzah, baru kemudian kita sadar bahwasanya yang kita cari sesungguhnya bukanlah hanya harta di kehidupan dunia, di kehidupan yang sementara ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ingin mendapatkan kekayaan maka jadilah orang yang ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan pemberian Allah. Wardha bima qasamallah takun aghnan nas. Ridolah dengan apa yang Allah berikan. Hari ini 100.000, besok 50, besoknya 25.000. Semuanya itu adalah yang terbaik menurut Allah. Tugas kita hanya berusaha, yang memberikan semuanya atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, talabna ar-rahata fi tsarwati fawajadnaha fi qillatil mali. Banyak orang yang mencari kesenggangan, waktu bersenang-senang dengan cara hidup dalam kemewahan. Artinya apa? Dengan kemewahan dia bisa bersantai, menikmati fasilitas yang dimilikinya, rumahnya yang mewah, kendaraannya yang bagus, dan juga dengan uangnya bisa mengunjungi tempat-tempat untuk bersantai. Padahal hakikatnya waktu yang senggang bersantai itu didapatkan bukan dalam kemewahan, tapi apa? Fi qillatil mal, dalam sedikitnya harta. Orang yang sedikit hartanya tidak akan banyak beban pikirannya. Kenapa? Karena tidak banyak yang ingin dihitung-hitungnya, tidak banyak yang kemudian jadi beban pikirannya. Betapa banyak orang yang kita lihat hidup kaya tetapi tidak mampu kemudian dia menikmati kekayaannya karena sibuk mengurus hartanya. Bahkan di malam hari sedikit waktunya dipakai untuk tidur, bahkan sebelum terlelap tidurnya sibuk memikirkan bagaimana hartanya di sana, kebun sawitnya yang di sana. Maka pada hakikatnya kalau ingin mendapatkan ketenangan ataupun waktu yang senggang, maka fi qillatil mal, dalam sedikitnya harta. Kenapa demikian? Karena orang yang sedikit hartanya juga akan mudah dia mempertanggungjawabkan nanti di kehidupan akhirat. Karena harta ini diantara yang akan ditanyakan oleh Allah. La tazula qadamai abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kaki manusia hamba Allah di pengadilan akhirat sampai kemudian dia ditanyakan 4 hal, dan satu diantaranya, dan yang satu ini pertanyaannya 2, an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan dan kemana kemudian ia belanjakan.
Didapatkan dari jalan yang halal akan diminta pertanggungjawaban, didapatkan dari jalan yang haram pasti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat kita dari pertanyaan pertama, belum tentu kita selamat dari pertanyaan kedua, karena bisa jadi kita belanjakan harta itu tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa talabnal ladzati fin ni'mah. Kita banyak mencari kenikmatan ataupun kelezatan dalam kenikmatan. Maknanya dalam sesuatu yang nampak indah, dalam sesuatu makanan yang nampak menggiurkan kita, kita mengira ada kelezatan di sana. Tetapi di mana kita mendapatkan kelezatan? Fil badanis sahih, dalam badan yang sehat. Percuma kita punya uang banyak, bisa beli makanan mewah, makanan yang enak, tetapi kalau kita diuji, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah gunanya uang yang banyak kalau makanan-makanan yang lezat itu kemudian tak mampu kita rasakan atau kita cicipi. Maka maknanya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kesehatan ini adalah nikmat di antara nikmat yang besar, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Bahkan dalam ungkapan lain pun kita dapatkan bahwasanya di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya manusia, yang walaupun manusia itu, hamba itu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, 4 di antaranya Allah tidak akan cabut dari hamba tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya. 1 di antaranya rizquhu, rezekinya, walaupun dia bermaksiat tetap Allah berikan rezeki. Sihhatuhu, kemudian kesehatannya juga, walaupun dia berbuat maksiat Allah tetap berikan kesehatan. Dan kemudian di antaranya yang lain, Allah menangguhkan siksaan bagi kita karena ada namanya babut taubah, pintu kita untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian apa? Allah tutup aib kita yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari kelezatan itu ada pada badan yang sehat. Maka mudah-mudahan kita memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi di zaman sekarang ini. Banyak makanan yang nampaknya enak, nampaknya nikmat, tapi di baliknya ada hal-hal yang kemudian justru membahayakan kesehatan kita. Yang terakhir beliau katakan, talabnal ilma fi batnin syabi'in. Kita mencari ilmu dengan kondisi perut yang kenyang, sementara ilmu tidak didapatkan dengan perut yang kenyang. Fawajadnaha fi batnin ja'iin. Ilmu itu didapatkan dengan perut yang kosong. Maknanya apa? Perlu ada usaha, perlu ada kesungguhan. Maka dalam ungkapan dikatakan, al-ilmu la yu'tika ba'duhu illa an tu'tiya kullah. Ilmu tidak akan memberikan sebagian darinya kecuali kita memberikan seluruh apa yang kita punya, kemampuan dan kesungguhan, harta dan lain sebagainya. Maka menuntut ilmu adalah di antara perkara yang baik, perkara yang berat, dan perkara yang mendapatkan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di siang hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal yang baik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.